4245, 4246. Kapal roh yang bergetar membuat semua orang melompat dan melayang di udara. Jika tidak, mereka akan selalu merasa seperti tenggelam di kapal roh. Nak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Mata Penatua Liu memerah, dan aura di tubuhnya meledak, membunuh Dev. Penatua Liu menamparkan Dev dengan telapak tangannya, dan telapak tangannya langsung menjadi hitam pekat. Saat kabut hitam memenuhi telapak tangannya, kehampaan itu terkoyak dalam sekejap, dan dia menuju ke arah Dev. Kabut hitam ini seperti bilah tajam, memotong kehampaan kemanapun mereka melewatinya. Ketika Dev melihat ini, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan api kemudian berkobar. Boom! Kabut hitam bertabrakan dengan api, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan dunia terus bergetar. Aku tidak menyangka kamu juga seorang ahli formasi, cukup bagus. Dev tidak menyangka bahwa Penatua Liu sekuat Wang Qingxi. Penatua Liu juga sangat terkejut saat ini. Kamu hanyalah kultivator di alam kesengsaraan tingkat 6, dan kamu benar-benar dapat memukulku dengan telapak tangan tanpa terluka. Dia mengira Dev hanya kuat dalam teknik formasi, tapi sekarang, jelas dia tidak lemah sama sekali. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat ketika dia baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Rekan Dao Chen, kami di sini untuk membantumu. Chen Wenliang dan Zong Qing langsung terbang dan tiba di sisi Dev, berniat membantu Dev menangani Penatua Liu. Ketua Chen, Tetua Zong, kalian pimpin saja orang-orang untuk menghancurkan murid-murid sekte penghancur surga. Serahkan saja orang ini kepadaku. Meskipun dia sangat kuat, tidak mudah membunuhku. Dev berkata pada Chen Wenliang dan Zong Qing. Chen Wenliang dan Zong Qing juga mengetahui kekuatan Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, kekuatan yang dia tunjukkan belum tentu sama dengan lawannya di alam Mahayana tingkat kedua. Yah, hati-hatilah, Chen Wenliang mengangguk, dan kemudian bergegas menuju murid-murid sekte penghancur surga dengan Zong Qing. Apoteker lain dan orang-orang dari sekte bunga teratai juga berkumpul. Murid sekte penghancur surga mengandalkan teknik formasi untuk menjadi lebih kuat dari para apoteker ini. Tetapi sekarang mereka tidak dapat menggunakan teknik formasi, karena ada orang dari sekte bunga teratai. Selama mereka menggunakan teknik formasi, orang-orang dari sekte bunga teratai pasti bisa melawannya. Sekarang murid-murid sekte penghancur surga semuanya berwajah pucat dan terus-menerus mengeluh. Semua ini telah berubah begitu cepat. Awalnya, mereka masih menjadi pemburu dan meremehkan apoteker ini. Namun kini, mereka dikejar dan dipukuli oleh apoteker tersebut. Di udara, huru-hara telah dimulai, dan murid-murid sekte penghancur surga terus berjatuhan ke laut. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia menjadi sangat cemas dan mulai mengambil tindakan terhadap Dev berulang kali. Dia harus berurusan dengan Dev terlebih dahulu sebelum dia dapat menyelamatkan murid-murid sekte penghancur surga lainnya. Telapak tangan hitam raksasa itu muncul lagi dan lagi. Kehampaan yang bergetar terus bergetar, dan retakan di kehampaan muncul satu demi satu. Tapi Dev mengelak lagi dan lagi. Bahkan jika dia tidak menghindar, dia akan melambaikan telapak tangannya pada saat yang sama untuk mengimbangi kekuatan Penatua Liu. Melihat bahwa dia tidak dapat menyakiti Dev untuk waktu yang lama, Penatua Liu mengertakkan gigi dan mengeluarkan botol porselen dan menuangkan cairan hitam yang tampak menjijikan ke dalam mulutnya. Matilah sekarang. Mata Penatua Liu penuh dengan ketegasan, dan dia bergegas menuju Dev dengan kecepatan yang sangat cepat. Dev hanya melihat cahaya hitam datang, lalu mencium bau yang membuat orang pusing dan menjijikkan. Dev secara naluriah ingin menghindar, tetapi ternyata gerakannya mulai menjadi lamban. Bang! Dev terkena telapak tangan dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Dan Penatua Liu juga dengan cepat menarik lengannya, hatinya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia memukul Dev, seluruh lengannya tampak lumpuh, dan ada rasa sakit yang membakar di telapak tangannya, seolah-olah terbakar api. Sial, baju besi berharga apa yang dipakai anak ini? Sangat kuat, dan juga memiliki pertahanan api yang hebat. Sepertinya aku tidak bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Penatua Liu merasakan sensasi terbakar datang dari telapak tangannya dan tidak berani menghadapi Dev dalam pertarungan jarak dekat. Dan Dev terbang terbalik beberapa mil sebelum tubuhnya stabil. Orang ini, yang baru saja dia minum, sebenarnya memancarkan aura yang mempengaruhi pikiranku. Dev sangat bingung, semburan aura dari Penatua Liu barusan membuatnya merasa linglung sejenak, dan kemudian dia membiarkan orang ini berhasil memukulnya. Jika bukan karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan fisiknya, Dev pasti terluka parah oleh telapak tangan itu sekarang. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah Dev. Dia baru saja meremehkan musuh dan tidak menganggap serius Penatua Liu sama sekali, tetapi dia tidak ingin menghalangi Penatua Liu. Orang ini tidak hanya mengetahui teknik formasi, tidak disangka bahwa dia juga memiliki obat aneh ini. Senior,
apakah kamu baru saja memperhatikan auranya? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah berada dalam lautan kesadarannya. Saat dia sedang kesurupan, lautan kesadarannya pasti bereaksi. Cairan hitam yang baru saja diminum orang ini mungkin adalah racun yang terbuat dari minyak monster paus. Hal semacam ini bisa memperlambat kesadaran orang. Aku sedikit ceroboh sekarang, tapi tidak akan terjadi lagi. Aku telah berada di lautan kesadaranmu dan membiarkan orang lain menyerang kesadaranmu. Aku terlalu tidak tahu malu, kata Raja Iblis Awan Merah. Mendengar perkataan Raja Iblis Awan Merah, hati Dev tiba-tiba menjadi berani. Kemudian dia menggunakan langkah pengendalian api dan berada di depan Penatua Liu dalam sekejap. Sialan, kamu masih menggunakan trik kotor. Tapi meskipun kamu menggunakan trik kotor itu, kamu jangan pernah berpikir bisa menyakitiku. Dev memandang Penatua Liu sambil mencibir dan berkata, "Nak, aku tahu kamu memiliki baju besi harta karun untuk melindungimu. Tapi biarkan aku melihat berapa kali baju besi harta karunmu bisa menahan seranganku." Setelah Penatua Liu selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan satu tangan. Jejak telapak tangan hitam muncul ke arah Dev dengan aura aneh. Kemudian aura ini langsung mengalir ke tubuh Dev dan mulai mempengaruhi lautan kesadaran Dev. Namun, dengan sedikit gelombang Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadaran Dev, aura tersebut menghilang seketika tanpa mempengaruhi Dev sama sekali. Melihat cetakan telapak tangan hitam, Dev membalikkan tubuhnya sedikit dan langsung bersembunyi. Penatua Liu tertegun sejenak, dan kemudian dia melambaikan beberapa telapak tangan lagi, tetapi Dev menghindarinya setiap saat. Tampaknya Dev tidak terpengaruh sama sekali. Apa yang terjadi? Penatua Liu tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba tidak terpengaruh. Kamu ingin mempengaruhi kesadaranku, tapi sayangnya aku sudah mengetahuinya. Dev tersenyum ringan. Nak, jangan bangga, ini di atas laut. Kita sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah laut ini dan sudah menjadi penguasa laut. Setelah Penatua Liu selesai berbicara, darah keluar dari ujung jarinya. 10 ujung jari berlumuran darah, dan darahnya menetes ke laut. Tak lama kemudian, air laut mulai mendidih, menimbulkan gelombang ombak besar yang menghajar kapal roh hingga hampir hancur. Saat bayangan hitam muncul satu demi satu, 10 monster paus besar melompat keluar dari laut. Setiap monster paus berukuran sebesar gunung kecil, dan pemandangan mereka melompat keluar dari laut pada saat yang sama hanya menghalangi langit dan matahari. Mata merah monster paus ini menyala dan mereka mengeluarkan raungan yang mengejutkan, seolah pikiran mereka terpengaruh. Dan begitu monster ini melompat keluar dari air, dia melancarkan serangan ke Dev. Monster paus itu membuka mulutnya untuk memperlihatkan giginya yang tajam, seolah ingin menelan Dev secara langsung. Tubuh Dev tampak begitu kecil di depan monster paus ini. Ketika Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka belum pernah melihat monster sebesar ini sebelumnya. Dev, cepat lari. Tuan Chen, lari cepat, lari cepat. Melihat ini, Liu Ruyan dan Mi Heng buru-buru berteriak pada Dev. Begitu banyak monster besar, sungguh terlalu menakutkan. Banyak apoteker yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur tanpa sadar. Gu Tianchao hanya bersiap untuk bergegas bersama murid-murid Sekte Bunga Teratai, dan kemudian mengatur formasi pertahanan untuk membantu Dev menahan serangan monster itu. Jangan ke sini, Dev menghentikan Gu Tianchao dan yang lainnya. Dia tahu bahwa formasi pertahanan pun tidak dapat menghentikan monster sebesar itu. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menuju ke 10 monster paus. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia mencibir, "Kamu hanya mencari kematian, monster paus ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bunuh." Dev memegang pedang pembunuh naga dan menghadapi monster paus, dan seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh monster paus. Mulut monster paus itu lebih lebar dari istana. Kekuatan hisap yang besar terus menyedot Dev ke dalam perutnya. Namun Dev tidak melawan, tetapi mengikuti hisapan dan memasuki perut monster paus. Melihat Dev dimakan oleh monster paus, Penatua Liu tersenyum bangga dan berkata, "Hahaha, jika kamu memasuki perut monster paus, kamu tidak akan bisa bertahan hidup." Tapi begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari punggung monster paus itu. Terlihat tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya bergema dengan raungan naga. Monster paus itu meraung, menjerit satu demi satu, dan jatuh dengan keras ke laut, menyebabkan gelombang besar. Seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev di tengah semburan auman naga. Pada saat ini, monster paus yang tersisa semuanya memiliki ketakutan di mata mereka. Setelah mengeluarkan raungan ketakutan, mereka dengan cepat bergegas ke laut dan menghilang dalam sekejap. Penatua Liu, yang awalnya bangga, langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat cahaya keemasan datang. Kepala Penatua Liu langsung dipenggal oleh Dev dengan pedang pembunuh naga.
Segera setelah Penatua Liu meninggal, murid-murid sekte penghancur surga yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka kencing di celana dan mencoba melarikan diri. Ketua Chen, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Jika tidak kita akan mendapat masalah jika keberadaan kita terungkap, Dev berkata cepat. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chen Wenliang memimpin anak buahnya untuk mengejar dan membunuh mereka. Dan hanya dalam beberapa menit, mereka membantai semua murid sekte penghancur surga yang tersisa. Dalam pertempuran ini, banyak apoteker yang terluka, dan beberapa lainnya terluka parah. Meskipun mereka mendapat bantuan dari sekte bunga teratai, jika sekte bunga teratai tidak mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan murid-murid sekte penghancur surga. Semua orang kembali ke kapal roh. Saat ini, kapal roh sudah compang camping, dan hampir tidak terlihat bahwa kapal itu masih terlihat seperti kapal. Jelas mustahil bagi kapal roh ini untuk berlayar kembali ke daratan wilayah barat. Gu Tianzhao, bawa orang-orangmu dan segera buat formasi untuk melindungi kapal roh ini agar tidak tenggelam. Kita akan mengandalkan kapal roh yang rusak ini untuk menemukan pulau kecil itu. Perintah Dev. Gu Tianzhao membawa orang-orang untuk mengatur formasi, tetapi Chen Wenliang berkata dengan cemas, rekan Dao Chen, pulau itu pasti menjadi markas sekte penghancur surga. Jika kita pergi ke pulau itu lagi, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap? Kita harus mencari daratan untuk diperbaiki sekarang, dan kapal roh ini tidak dapat membawa kita untuk kembali ke daratan wilayah barat, jadi kita hanya bisa mengambil risiko pergi ke pulau itu. Dan kita baru saja bertempur. Dan menurutku orang-orang dari sekte penghancur surga pasti meminta bantuan. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang dari sekte penghancur surga di pulau itu. Selama kita berhati-hati di jalan, kita tidak akan bertemu pemimpin sekte penghancur surga. Mungkin hanya para murid dari sekte penghancur surga, kata Dev. Dengarkan rekan Dao Chen, kami benar-benar tidak punya pilihan lain selain pergi ke pulau itu sekarang. Masih ada beberapa orang yang terluka parah, dan sebagian besar sumber daya mereka telah habis dan harus diisi ulang. Zongking setuju dengan apa yang dikatakan Dev untuk pergi ke pulau itu. Oke, kalau begitu ayo pergi ke pulau. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah bertarung lagi. Chen Wenliang mengangguk saat melihat ini. Kapal roh yang rusak mulai bergerak maju. Kali ini, Dev dan yang lainnya tidak perlu lagi mencari pulau itu. Pada saat ini, di laut menghadap Dev dan lainnya, sebuah kapal spiritual besar sedang berlayar dengan cepat melewati angin dan ombak. Percepat, cepat, digeladak, Mu Qiufeng, pemimpin sekte penghancur surga, memandang ke laut dengan ekspresi serius. Setelah menerima pesan permintaan bantuan, dia dan orang-orangnya segera berangkat. Master Sekte, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Bahkan jika ada beberapa ahli formasi di antara apoteker ini, mereka harus ada di sini hanya untuk mengendalikan kapal roh dengan lebih baik. Mungkin Penatua Liu dan yang lainnya telah mengalahkan apoteker itu dan menuju ke sini. Seorang pria kurus menghibur Mu Qiufeng. Aku tidak mengkhawatirkan para ahli formasi itu. Ada banyak formasi di kapal roh kita, serta teknik rahasia sekte penghancur surga kita. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Aku hanya khawatir mereka akan tersedot ke dalam badai. Badai tahun ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka benar-benar tersedot ke dalamnya, aku khawatir akan sulit untuk bertahan hidup. Mu Qiufeng tidak khawatir Penatua Liu dan yang lainnya akan dikalahkan oleh apoteker. Sekalipun ada beberapa ahli formasi di antara apoteker ini, mereka harus tahu bahwa perjalanan panjang kapal roh membutuhkan ahli formasi untuk mengendalikan formasi spiritual dan kemudian memberikan perlindungan pada kapal roh. Tanpa perlindungan dari ahli formasi, kapal roh tidak akan mampu menembus angin dan ombak serta menempuh jarak sejauh itu. Dan tidak mungkin para ahli formasi ini menjadi lawan dari Penatua Liu dan yang lainnya. Mu Qiufeng khawatir bahwa Penatua Liu telah salah menilai kekuatan badai dan tersedot ke dalamnya. Master Sekte, sebuah kapal akan datang. Pada saat ini, murid Sekte Penghancur Surga berteriak. Mu Qiufeng menoleh dan melihat kapal roh compang camping bergerak ke arah ini. Bisakah kapal roh yang rusak keluar dari lautan badai? Seseorang berkata, itu tidak mungkin kapal roh dari Sekte Penghancur Surga kita, kan? Kata orang lain, pergi dan lihat, sangat sedikit orang yang datang ke wilayah ini. Mari kita lihat siapa orang-orang ini. Mu Qiufeng melambaikan tangannya dan berkata, saat kedua kapal roh terus mendekat, Mu Qiufeng sedikit mengernyit dan berkata, ini bukan kapal roh dari sekte penghancur surga kita. Formasi di kapal roh ini berbeda. Meskipun kapal roh dibuat dengan cara yang sama, formasi yang digunakan untuk mengaktifkan kapal roh dan formasi yang digunakan untuk melindungi kapal roh semuanya berbeda, sehingga dapat dibedakan dengan mengandalkan formasinya. Dev, yang berada di kapal roh saat ini, juga dipanggil ke geladak oleh Chen Wenliang,
rekan Dao Chen, ada kapal roh lain yang mendekat dari kejauhan. Aku ingin tahu apakah itu kapal dari Sekte Penghancur Surga. Dev melihatnya, merasakan formasi di kapal roh, mengangguk dan berkata, itu adalah kapal roh dari Sekte Penghancur Surga. Wajah Chen Wenliang menegang, lalu dia berkata, kalau begitu aku akan segera memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tidak perlu untuk saat ini. Ketua Chen, bawa semua apoteker dan bersembunyi di dalam kabin. Jangan memperlihatkan kehadiran kalian atau bersuara apapun. Jika kita bisa lolos, tidak akan ada perkelahian. Dev tahu bahwa jika terjadi perkelahian, banyak dari apoteker ini akan mati. Oke, Chen Wenliang mengangguk. Semua apoteker bersembunyi di dalam kabin, dan aura mereka disembunyikan dengan formasi di sekitar mereka. Dev meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Bunga Teratai untuk berdiri di geladak dan langsung menuju kapal roh Sekte Penghancur Surga. Segera, kedua kapal roh itu berhenti dengan jarak puluhan meter, saling berhadapan. Kapal roh Dev yang rusak dan terlihat sangat kumuh di depan kapal roh Sekte Penghancur Surga. Justru karena inilah orang-orang seperti Sekte Penghancur Surga tidak menyadari bahwa ini adalah kapal roh yang dikendarai oleh Penatua Liu. Bersambung.